beberapa hari yang lalu terjadinya kondisi sekitar setengah 12. Suasana new normal di Polsek Bandung Metro Baru yang dilakukan oleh Kapolsek Baru AKBP Jimmy. Ya, saat ini kita berjalan pelan untuk memantau suasana di wilayah konflik SPP pertama, kedua, ketiga, keempat. Sekarang keempat sudah dicabut oleh PB DKI pada tanggal 18. Seharusnya sudah menginjak new normal. Bagaimana untuk mengantisipasi dan agar masyarakat di sini tetap mengikuti protokol kesehatan terkait dengan COVID-19. Baik, untuk Polsek Kebayoran Baru sesuai perintah dari pimpinan dari Bapak Kapolres, kita melaksanakan pengawasan kepada rekan-rekan atau masyarakat yang ada di wilayah dengan tujuan untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Hal tersebut kita lakukan misalnya dengan patroli, mengimbau seperti yang baru kita laksanakan tadi di Taman Ayudhya, itu tempat berkumpulnya massa, di pasar-pasar tradisional maupun di mal-mal, semua sudah kita antisipasi dengan mengimbau penggunaan masker dan pola hidup bersih. Tindakan-tindakan apa saja secara persuasif yang sudah dilakukan oleh masyarakat, khususnya yang mereka masih berkumpul dan mereka tidak melaksanakan protokol kesehatan. Nah, menurut komandan sendiri seperti apa? Jadi biasanya kita bekerja sama dengan pihak Pemda untuk melakukan penindakan seperti ini. Kegiatan-kegiatan pengawasan maupun penindakan ini kan kita lakukan hampir setiap hari bersama dengan rekan-rekan dari Satpol PP maupun Camat dan Lurah. Jadi misalkan sudah diatur di dalam peraturan gubernur bahwa ada sanksi hukumnya bagi yang tidak menggunakan masker maupun yang tidak melaksanakan protokol kesehatan dengan baik. Jadi kita setiap hari, setiap tempat-tempat yang sifatnya ada banyak keramaian, kita melakukan penindakan bersama-sama dengan 3 pilar, dengan pihak TNI dan kecamatan. Nah, kalau malam hari kita memang sifatnya hanya mengimbau untuk tetap melaksanakan protokol kesehatan seperti yang tadi kita lakukan. Kita menyampaikan kepada masyarakat, melakukan teguran bagi yang tidak melakukan protokol kesehatan, sehingga harapan kita tentu saja wilayah Kebayoran Baru ini menjadi lebih aman, kondusif dan tidak menjadi tempat pandemik virus corona. Mengenai pedagang tadi yang memang situasi kondisinya memang mungkin nih rame ya, dalam arti new normal itu baru dilaksanakan, dalam artinya minggu ini itu masyarakat baru membaur kembali. Apakah mungkin ini bisa dikatakan benar-benar akan mungkin normal seperti sedia kala, atau tetap ada kekhawatiran atau bagaimana? Jadi tetap sehat. Kita berdoa semoga semuanya bisa kembali normal. Namun tetap kekhawatiran itu ada untuk tempat-tempat yang tidak melakukan protokol kesehatan. Seperti di beberapa wilayah mungkin di DKI Jakarta sudah ditutup karena tidak mengindahkan protokol kesehatan yang baik. Jadi besar harapan kita selaku aparat yang melaksanakan pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran terhadap protokol kesehatan ini, agar masyarakat itu tetap melakukan tindakan-tindakan yang sesuai dengan protokol kesehatan tadi, pakai masker dan
menjaga jarak. Ya. Jadi tetap waspada dan memang banyak sih terlihat tadi masyarakat itu kayaknya merasa happy sekali dengan adanya kebebasan new normal itu. Ada yang tidak mengindahkan, ada pun yang mengindahkan hal seperti itu demi kesehatan mereka sendiri masing-masing gitu ya. Dan nah untuk terakhir ini kira-kira khususnya himbauan. Jadi bukan berarti ini sesuatu hal yang tidak mengancam, justru ini mengancam hal untuk semakin gampang dan mudah untuk terpapar. Nah menurut Komandan sendiri himbauannya seperti apa? Gimana? Ya, kita sudah melakukan banyak himbauan dari awal. Ya. Dari beberapa bulan yang lalu kita melakukan penempelan himbauan Kamtibmas, himbauan untuk pola hidup sehat. Kita juga melakukan teguran, penjagaan kepada pasar-pasar tradisional maupun mal-mal. Lalu kita himbau pihak pengelola maupun kita langsung bersama-sama turun. Yang besar harapan kami selaku dari sektor kepolisian Kebayoran Baru ini agar masyarakat tetap menaati, karena bagaimanapun untuk mencegah penularan atau pandemi virus corona ini kembali ke masing-masing orang, untuk menjaga kesehatan, menggunakan masker sehingga virus itu tidak menyebar. Dan Kebayoran Baru harapannya tetap aman dari penyebaran virus corona. Oke ya. Karena beberapa saat yang lalu kan Kebayoran Baru ini di awal-awal pandemi ini merupakan wilayah yang cukup banyak positif virus corona, dan saat ini sudah menurun. Jadi semoga apa yang kita sudah lakukan bisa membatasi atau tidak menyebabkan virus corona menjadi pandemik di Kecamatan Kebayoran Baru. Tentu saja kita menuju Hari Bayangkara 1 Juli kita juga terus melakukan himbauan-himbauan untuk mencegah penyebaran virus corona, dan juga tidak cuma himbauan, kita juga dari Polsek, Polres dan jajaran kepolisian selalu memberikan misalkan sembako, itu juga sebagai wujud kepedulian dan pencegahan kepada masyarakat yang rawan terpapar virus corona. Ada kompensasi atau bagaimana Pak? Apakah memang ini sosial yang biar masyarakat secara menyeluruh itu mengetahui Pak? Gitu loh. Betul. Jadi ini secara sosial dari hati nurani, keinginan untuk menciptakan wilayahnya sendiri biar aman, baik itu dari kriminalitas maupun dari kejadian-kejadian sosial. Karena selama ini rekan-rekan KPM ini tidak hanya ikut menjaga dari segi kriminal, jadi apabila di lingkungan terjadi permasalahan sosial, mereka juga ikut mencari solusi bagaimana untuk yang terbaik. Jangan sampai permasalahan sosial itu akan menjadi suatu tindak pidana, Pak. Pembinaan atau untuk pelatihan gitu Pak, anggota KPM itu dilakukan sebulan beberapa kali gitu Pak. Jadi agar benar-benar tahu tupoksinya sebagai KPM, para kita dari jajaran kepolisian mungkin ada pembelengan ataupun arahan ataupun pembinaan. Baik Pak, jadi kalau semacam latihan khusus tidak ada. Jadi setiap 2 minggu sekali Pak, itu rekan Babin Kamtibmas yang bertugas di kelurahan tersebut mengadakan pertemuan, ya intinya sekaligus evaluasi selama 2 minggu setelah dilaksanakan, mungkin ada permasalahan apa, ada kekurangan apa, dan tentunya tadi penekanan bahwa ini suatu kegiatan sosial bukan karena penekanan ataupun maunya polisi, tidak. Jadi maunya masyarakat untuk membantu polisi Pak. Terus Pak, untuk apakah setiap personil dari SKPM ini selain ada pembinaan dari Kamtibmas Pak ya, yang ikut kelurahan, juga mungkin barangkali ada semacam KTA Betul Pak. Untuk KTA itu pernah dibikin, mereka punya kartu anggota.
Namun untuk sementara ini dengan sibuknya COVID, jadi belum diperpanjang kembali karena situasi belum aktif. Ya mungkin nanti kalau sudah situasi memungkinkan itu akan diperpanjang. KPM ini ada berapa cabang atau gimana, Pak? Jadi bukan cabang, Pak. Jadi intinya setiap kelurahan itu ada Babin Kamtipmas. Ini adalah mitra Babin Kamtipmas yang ada di kelurahan. Jadi kalau di Kebayoran Baru ada 10, berarti ada 10 Babin Kamtipmas, ada 10 kelurahan yang masing-masing babinnya mempunyai mitra ataupun rekanan membantu dalam tugas sehari-hari. Karena Babin Kamtipmas itu tugas di kelurahan sendiri, Pak, tanpa dibantu oleh masyarakat. Contoh wujudnya salah satunya adalah FKPM. Polisi tidak bisa berbuat apa karena hanya satu orang dalam satu kelurahan. Ini untuk masalah pembiayaan seterusnya mandiri atau ada dari pihak kepolisian atau dari pemerintah? Nah, ini tadi saya sampaikan, Pak. Ini luar biasanya FKPM ataupun mitra kepolisian, mereka semuanya serba mandiri. Baik dari pembelian alat komunikasi dalam itu hal radio maupun dalam ragam roaming, karena suatu kebanggaan bahwa keamanan bukan semata-mata tugas polisi tapi adalah juga tugas dan milik masyarakat. Kapan untuk ketua KPN? Harapan ke depan untuk kita semua ini, kita berharap untuk selalu bersinergi, khususnya dari Babin Kamtipmas sampai dengan Polsek Kebayoran Baru, karena memang kita ini terbentuk dan berwadah dari kepolisian Polsek Kebayoran Baru. Jadi untuk kedepannya kami berharap agar kami ini sebagai mitra kepolisian lebih bersinergi pada Babin Kamtipmas, khususnya Kapolsek Kebayoran Baru. Saya nggak masang platnya, Pak. Iya, udah itu doang. Surat-surat bawa. Enggak, surat-surat bawa. Platnya kena mana? Plat di rumah. Plat di rumah. Caranya di mana, Mas?
Hey, hey,